Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue ngelanjutin pembahasan Tsukigami Chibiku Isekai Dochu di chapter 454 dan 455. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu yang chapter 453 agar bisa paham dengan alurnya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua jo_tandayu, karena di sana biasanya gue share tentang anime. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Anata Kuzunoha. Nani yo sono kao? Suki ni omoeba ii sa. Honto jibun ni iiyake ga sasu. Di perusahaan Kuzunoha yang di Rose Guard ada dua orang yang sedang bekerja. Mereka adalah Si dan Eris. Si ini sangat mengagumi Eris, padahal Eris orangnya sangatlah random. Dan yang paling rajin bekerja sebenarnya si Aqua. Namun, Si tetap mengagumi Eris, nggak tahu kenapa. Mungkin Eris pakai pelet. Eris menyuruh Si untuk mengantar tamu Makoto ke hadapan Makoto nantinya setelah tamunya datang. Si pun mengerti. Eris menyebutkan ciri-ciri dari tamu itu. Dia adalah seorang pria tampan kurus dengan heterokromia. Kenapa Eris menyuruh Si? Karena Eris ingin mengkonfirmasi apakah Si udah pulih. Takutnya Si ini masih memiliki samar-samar mantra yang tersisa. Seperti yang kita tahu sebelumnya di chapter-chapter yang lalu, Si itu pernah terkena mantra si Tomoki. Tidak lama kemudian pria itu pun datang. Pria itu datang dengan seorang wanita. Jadi, Si pun menyuruh wanita itu untuk menunggu di ruang tamu. Sedangkan pria itu disuruh langsung menemui Makoto. Namun, wanita itu menggelengkan kepalanya dan dia ingin ikut ke bawah juga bersama pria itu. Si pun membimbingnya menemui Makoto. Namun, Si tidak tahu kalau pria itu adalah pahlawan kekaisaran si Tomoki. Setelah sampai di lokasi, Makoto pun menyapa si Tomoki. Di belakang Makoto ada rak-rak yang dipenuhi oleh batu-batu sebesar kepalan tangan yang dikumpulkannya dari Asora dan Shige. Makoto ditemani oleh dua orang, satu pengrajin dwarf dan satu laginya Eris sebagai departemen naluri. Kenapa kok tidak Tomoe dan Mio yang menemaninya? Karena Makoto tidak ingin Tomoki tertarik dengan Tomoe dan Mio. Kemudian Tomoki pun melihat sekilas batu yang ada di rak-rak belakang Makoto. Namun Tomoki tidak merasakan ada mantra sedikit pun di batu itu. Dia mengatakan kalau itu hanya batu biasa. Makoto pun menyuruh Tomoki untuk melihatnya dulu, habis itu baru ada penjelasan darinya. Namun sebelum itu, Makoto bertanya ke Tomoki tentang gadis yang dibawanya. Makoto sadar bahwa gadis itu sudah terkena mantra dari Tomoki. Tomoki pun menjelaskan kalau wanita itu adalah murid dari akademi. Dia adalah seorang wanita bangsawan dan sebagai kaisar masa depan, Tomoki ingin menjadikannya sebagai subjek yang penting. Namun yang Makoto tanyakan di sini adalah tentang mantra. Tomoki menjawab bahwa dia belum pernah menggunakan mata iblis dan dia juga menyuruh Makoto untuk mengkonfirmasinya langsung. Makoto pun menerimanya. Kemudian Makoto memanggil Eris. Dia menyuruh Eris datang ke depan dengan ramuan pemulihan untuk berjaga-jaga. Dia berdiri di depan siswa itu dan menatapnya. Eris pun menjelaskan bahwa ramuan itu adalah untuk mengusir efek status abnormal dalam sekali jalan. Jadi dia ingin wanita itu untuk meminumnya. Kemudian wanita itu pun menyipitkan matanya ke arah Makoto. Dan wanita itu langsung mengalihkan pandangannya ke Tomoki. Tomoki pun mengangguk. Wanita itu pun langsung meneguk ramuan itu. Memang benar tidak ada reaksi dari wanita itu. Namun sebenarnya ramuan itu bersarang di tubuh wanita itu. Jadi bisa dikatakan untuk sementara dia kebal dengan mantra pesona kekaisaran. Makoto menyimpulkan bahwa gadis itu terpikat ke Tomoki karena mungkin Tomoki merayunya. Emang benar sih Tomoki itu tampan dan memiliki kekuasaan di kekaisaran. Setelah itu Tomoki pun meminta izin ke Makoto untuk melihat batu-batu yang ada.
Makoto pun membimbingnya. Sekalian, Makoto juga ingin tahu reaksi yang dikeluarkan oleh pahlawan, manusia dan penduduk dunia asal ketika memegang batu tanpa sihir. Tapi dari semua batu, tidak ada satupun yang membuat Tomoki tertarik. Tomoki pun bertanya ke wanita yang dibawanya, apakah dia menginginkan sesuatu karena Tomoki akan membuatkannya jimat. Wanita itu pun menunjuk satu batu. Kemudian Makoto pun membimbing Tomoki lagi untuk masuk lebih dalam, karena ada beberapa batu yang sangat spesial di dalamnya. Ketika masuk ke ruangan itu, Tomoki dan wanita itu pun menghentikan langkahnya. Mereka terpesona dengan batu yang ada di sana. Dalam ruangan itu terdapat batu zamrud, berlian, dan lain-lainnya. Kemudian Tomoki terhenti oleh salah satu batu yang membuatnya terkagum-kagum dan ingin membawanya. Itu adalah batu kuarsa mawar yang berwarna merah tua. Kemudian Tomoki pun meminta detail harganya plus harga transportasinya juga. Makoto pun menyuruh bawahannya untuk membuat notanya. Kemudian Tomoki dan gadis itu pun pulang ke kaisaran. Di malam harinya, Makoto dapat telepon dari Hibiki. Hibiki meminta Makoto untuk melakukan hal yang sama dengan Tomoki. Nah, sekarang kita berpindah ke sudut pandang dari Tomoe. Ternyata selama pertemuan antara Makoto dan Tomoki, Tomoe diam-diam mengawasinya. Menurut Tomoe, Makoto itu terlalu lembut dengan pahlawan. Namun Makoto masih tetap tegas terhadap Tomoki. Itu membuat Tomoe senang. Lembut di sini dalam artian perlakuan. Reuni antara Makoto dan Tomoki berjalan dengan baik. Namun ada satu masalah lagi, yaitu munculnya pahlawan Hibiki Wangi-Wangi juga yang menghubungi Makoto. Hibiki juga sama dengan Tomoki, yaitu dia ingin meminta bantuan dalam mencari batu. Tomoe memerintahkan untuk menunda penyampaian pesan Hibiki ke Makoto sampai pada malam hari, karena menurutnya malam adalah waktu yang tepat untuk menunda pesan Hibiki dengan cara yang tidak aneh bagi Makoto. Namun itu adalah upaya yang dilakukan demi Makoto. Jadi meskipun berat, Tomoe tidak merasa sakit. Diberitahukan bahwa Hibiki akan sampai besok sore. Jadi Tomoe memerintahkan para dwarf untuk melakukan persiapan. Tomoe memberikan instruksi terperinci kepada para Etwa dan kemudian bahkan tanpa istirahat sejenak, Tomoe langsung menghilang dalam kabut. Tujuannya adalah mansion. Di mata Makoto, Tomoe terlihat sangat santai, tapi Tomoe bergerak secara rasional dan efisien. Ketika dia memutuskan untuk pindah, tiba-tiba di pikiran Tomoe terhubung suara Makoto. Makoto memberitahu Tomoe bahwa dia sadar kalau Tomoe mengawasinya pertemuan Tomoki dengan dirinya. Namun Makoto tidak mempermasalahkannya. Terus Makoto menambahkan lagi bahwa dia ingin Tomoe membuka beberapa saat setelah makan malam. Tomoe pun mengangguk kegirangan sambil senyum-senyum sendiri. Ya kalian tahulah maksudnya apa. Apalagi kalau bukan mantap. Makoto menjadi Lord of apa ya? Silakan isi sendiri julukan si Makoto di kolom komentar ya. Pembicaraan bantal Tomoe dan Makoto pun dimulai. Awalnya mereka membicarakan tentang batu pilihan Tomoki dan seterusnya batu yang mungkin akan dipilih Hibiki. Terus ya udah langsung tancap gas. Tomoe terus-terusan menggoda si Makoto sehingga membuat Makoto sakne dan langsung gas terus tanpa henti. Setelah olahraga malam, Makoto pun mandi dan menyelesaikan laporan dari Shiki dan Tamaki dan terus menuju ke tempat tidur lagi bersama Mio dan Tomoe. Apakah ronde kedua? Kampret Makoto, hoki parah cuy. Sebagai ucapan terima kasih, Makoto mengubah topik pembicaraan lagi. Dia menyingkirkan rambut Tomoe dan menyentuh telinganya. Tomoe pun bergetar kegelian. Tomoe tidak menyangka bahwa Makoto ternyata tidak hanya jago di dalam pertempuran, tapi ternyata jago juga dalam hal itu. Terus Makoto menanyakan satu hal, bagaimana cara Tomoe mendapatkan barang-barang pribadi Hibiki, yang bahkan di dalamnya ada barang-barang kosmetik, anting-anting, dan lain-lainnya. Tomoe menjelaskan kalau dia menyampur sedikit skin shift. Jadi, Tomoe menjelaskan kalau Hibiki itu datang ke Shige pada saat Makoto pergi ke Rose Guard. Di sini ternyata posisi Mio sedang tertidur dengan jejak
jejak dengan nyenyak di samping Makoto. Jadi yang mengobrol hanya Tomoe dan Makoto. Tomoe mengingatkan Makoto tentang perkataan sang dewa Tsukuyomi, bahwa kalimatnya begini, jaga para pahlawan. Tomoe mengatakan kalau itu tidak perlu terikat dengan mereka. Makoto pun menjelaskan memang bahwa dia tidak berpikir untuk menjadi sekutu mereka tanpa perbedaan atau tanpa syarat. Mengapa Tomoe mengatakan itu? Karena menurut para pandangan servan Makoto bahwa Makoto sangat akrab dengan Hibiki. Namun Makoto meminta Tomoe untuk tidak membahas itu karena menurut Makoto dalam hal wanita dia sangat kurang berpengalaman. Tomoe pun setuju untuk mengubah topik pembicaraannya. Dia membahas tentang batu kristal. Tomoe penasaran apakah batu kristal itu memiliki arti khusus. Makoto pun menjawab bahwa batu itu tidak memiliki arti khusus. Pembicaraan mereka pun terus berlanjut sampai pada pembahasan Tomoki lagi. Karena menurut pandangan mereka berdua, Tomoki ini sedikit berbeda karena dia selalu ditemui oleh sang dewi dan dia juga sudah membuang kehidupan lamanya untuk mencari kehidupan baru. Di sini Makoto dan Tomoe berpendapat bahwa Makoto sebenarnya menjaga Tomoki daripada Hibiki. Menurut Makoto juga bahwa Tomoki ini memangkas umurnya cukup banyak. Sedangkan menurut Tomoe bahwa Tomoki ini ingin membalas dendam dengan Makoto. Karena pandangan itulah Makoto juga menyadari bahwa Tomoki sangat ingin membalas dendam ke Makoto atas perbuatannya. Jadi Tomoe ingin jika mereka berperang sampai habis-habisan, dia ingin Makoto lebih mengandalkan para servannya dalam bertarung. Tomoe juga mengatakan kalau Makoto yang sekarang adalah seseorang yang putus asa yang mengalami rute buruk sama halnya seperti Tomoki. Makoto yang mendengar itu pun langsung merasa sadar dalam dirinya. Nah emang iya sih Makoto udah kayak di nerf. Kalau di Mobile Legends tuh macam Klomang yang hanya berkeliling di mid lane. Jadi begitulah. Untuk penjelasan di chapter yang baru rilis ini, kedepannya kita akan tunggu 2 chapter rilis lagi baru kita akan bahas. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Untuk besok pembahasan tentang Death March lagi. Terus lusanya gue akan membahas tuntas tentang Tomoe dan Mio. Nantinya gue juga akan membahas tentang Tamaki dan Shiki. Terus membahas tuntas tentang sang pahlawan Hibiki sama Tomoki. Jadi ditunggu aja ya. Dah segini dulu video kali ini dan see you.